Prinsip-prinsip hidup bersama dalam Islam itu teman-teman cukup banyak ya. Tadi Profesor Misri menyatakan satu ummatan wasaton, yaitu adalah umat yang tengah, jalan tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Yang kedua sering dikenal dengan hayyan thayyibah atau hidup yang baik. Kalau di dalam Islam sering dikenal sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang damai, yang disayangi oleh Allah, mendapat pengampunan banyak dari Allah, begitu. Hidup damai, mau beribadah damai, mau berorganisasi damai, menuntut ilmu damai, berinteraksi dengan masyarakat sekitar damai. Hayyan thayyibah. Kepada yang orang lain, kepada pihak lain yang berbeda, pandangan keyakinan dan agama, la khaufun alaihim. Tidak kita buat mereka itu takut, ya. Karena apa? Karena memang kita mungkin pada kondisi yang berbeda, mungkin pada saat kita berada di tempat lain, justru kitalah yang menjadi minoritas, gitu. Maka pada saat kita berada dalam posisi apapun, entah menjadi minoritas, entah menjadi mayoritas, atau menjadi orang yang berada pada komunitas yang seimbang, kita tetap menyampaikan, orang Islam punya prinsip la khaufun alaihim, tidak perlu kita memberikan rasa takut kepada orang lain, semuanya sama-sama nyaman. Kemudian dalam Islam juga dikenal bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yaitu ketika dalam percakapan sehari-hari, saya dengan Anda, dengan Mbak Neza yang baru bergabung tadi ya, Pak Khaidir Zuratul Aini, kita menyampaikan sesuatu dengan baik, jangan sampai kemudian kita tidak menghargai. Dengan pelajaran yang juga hasanah, mau'izatil hasanah ya, pelajaran yang bagus, apa yang kita sampaikan yang membuat semua orang itu bahagia, membuat semua orang itu merasa dihargai, membuat semua orang itu merasa menjadi bagian dari diri kita. Dan wajadilhum billati hiya ahsan, kita di dalam Islam itu mengenal untuk selalu berdialog ya, jadilhum, berdialog dengan apa? Dengan cara-cara yang baik. Di sini ada hasanah, ada ahsan, la khaufun alaihim, ada hayyan thayyiban, ada ummatan wasatan, dan masih banyak lagi yang dapat kita lihat dalam terminologi atau prinsip-prinsip kehidupan bertoleransi dalam Islam. Prinsip toleransi dalam Islam jelas nanti teman-teman bisa melihat ayat-ayat yang di situ saya sampaikan kalau ingin mengkaji lebih jauh. Tapi ada dari teman-teman di prodi studi agama-agama mengembangkan bahwa 3 tahapan yang perlu kita laksanakan. Yang pertama adalah promoting mutual understanding ya. Seperti yang kita lakukan saat ini adalah promoting mutual understanding. Bagaimanakah sekarang kita mengkaji dari perspektif Islam, besok kita mengkaji dari perspektif apa lagi, bahwa sejatinya di dalam agama kita masing-masing ada kesadaran dan ada pemahaman tentang adanya keragaman dan perbedaan. Berkali-kali Allah katakan dalam Al-Hujurat, Al-Baqarah, Al-Hajj ya, bahwa keragaman dan perbedaan itu memang sunatullah. Kita nggak bisa hidup sendirian, karena apa? Karena memang orang itu sifatnya kreatif. Yang namanya otak itu merupakan otak yang dibekali oleh Allah sedemikian rupa sehingga bisa menentukan mana yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Sehingga keragaman dan perbedaan itu adalah sunatullah. Nah, sekarang hari ini adalah promoting mutual understanding ketika kita memahami satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah coexistence ya. Eksisten artinya penghargaan akan keberadaan atau eksistensi perbedaan. Jadi memang perbedaan itu ada, bukan berarti kemudian kita menghilangkan perbedaan itu. Bukan sebaliknya dengan menegasikan, tadi sudah Pak Lukman tadi ya, Pak Misri merujuk dari Pak Lukman, menegasikan atau membuat mereka nggak ada. Mereka tuh nggak ada, yang penting adalah kita. Itu berarti sudah tidak melakukan coexistence. Jadi membuat pihak lain itu nggak eksis. Tetap kita memandang orang yang berbeda agama dengan kita, berbeda tradisi dengan kita, berbeda pandangan dengan kita, itu eksistensinya terjaga, eksistensinya kita akui dengan cara-cara yang baik, tidak kekerasan, ya, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan simbolik. Ayatnya boleh dicek dan boleh dikoreksi apabila kurang pas.
Dan yang ketiga adalah pro-eksisten, ya. Setelah kemudian kita melakukan mutual understanding, kemudian kita mengakui keberadaan atau eksistensi itu, nah kita melakukan pro-eksisten, artinya membuka ruang selebar-lebarnya bagi umat Islam untuk menjalin relasi sosial dan kerjasama yang baik dengan umat agama manapun dalam hal sosial kemasyarakatan, dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal kajian-kajian seperti hari ini. Tentu saja dalam kita melakukan mutual understanding tadi, lalu koeksisten, lalu proeksisten, ini tadi kita perlu bekal terlebih dahulu yaitu matang dalam beragama. Ini juga ada teorinya di dalam pengembangan perbandingan agama, bahwa orang bisa berinteraksi dengan pemeluk agama yang lain itu dengan baik apabila sudah matang keberagamaannya. Ya matang tapi jangan sampai kematangan ya, kita jaga. Artinya matang itu kan sampai busuk itu kan jelek ya, tapi kita jaga kematangannya, jangan sampai juga terlalu ranum sehingga kita kurang belajar, kurang baca begitu, kurang memahami orang lain. Jauhi hulu, ya kata Ustadz saya, jauhi hulu. Hulu itu artinya berlebih-lebihan dalam beragama, ekstrim gitu. Kalau yang diajarkan agama itu adalah menenggang, ya menenggang saja, tidak perlu kemudian kita berlebih-lebihan di dalam menyikapi perbedaan. Gunakanlah pendekatan 3, yaitu bayani atau tekstual ya. Kalau kita melihat ayat-ayat terus jangan ke ayat saja. Tetapi kemudian secara bayani kita pikirkan, secara tekstual bagaimana. Secara burhani kita pikirkan, ini ada ilmunya di situ, ini ada pengetahuannya di situ, yang tentu saja bisa kita kaji lebih dalam. Dan juga kita menggunakan hati nurani, yaitu irfani, yang membuat kita menjadi lebih bijaksana. Serta harus terus-menerus belajar, hindari perilaku hate speech, tidak menghargai pada pandangan yang berbeda. Nah, kalau sudah sampai di sini, tadi sudah ya, di hati, di pikiran, kemudian diekspresikan dalam bahasa-bahasa, saya ingin bertanya kepada Anda masing-masing, apakah saya sudah moderat? Bolehlah jujur, bolehlah tidak. Bagaimana pada saat Anda berada dalam komunitas yang di situ banyak orang yang tidak seagama dengan Anda? Apa yang Anda lakukan? Jawabannya bisa Anda katakan, tentu saya sudah moderat. Tapi bisa juga ada yang berpikir-pikir, kadang-kadang saya moderat ketika saya menghadapi situasi A. Kadang-kadang saya tidak moderat ketika saya menghadapi situasi B. Mungkin juga ada jawaban yang masih belum memikirkan, belum menentukan. Saya apa ya? Tapi saya harap semuanya di sini, di forum ini, ketika sudah tune in di Zoom ini, semuanya sudah dalam kesadaran bahwa kita semua moderat. Bagi yang belum, masih di tengah tadi, masih kadang-kadang moderat, kadang-kadang tidak, atau juga memiliki jawaban saya belum menentukan apakah saya moderat atau tidak, saya ingin memberikan kata-kata, marilah kita menyemai benih-benih kebenaran, kebaikan, kemaslahatan, kemakmuran, keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menggelorakan anti perang, anti terorisme, anti diskriminasi, dan anti keterbelakangan. Itulah yang kita bawa. Nah, bagian terakhirnya adalah sebagai berikut. Ada buku saya terbaru, karena ini kampusnya UIN Araniri. Saya juga menulis dalam disertasi saya tentang Nuruddin Araniri. Di situ saya jelaskan bahwa yang penting bagi kita adalah matang dalam beragama. Dan juga selain matang dalam beragama ya, memahami apa sesungguhnya yang diajarkan oleh agama kita, tentu juga kita perlu mengedepankan perspektif kritis ya terhadap semua yang ada yang kita pelajari ini, kita analisis sebetulnya apa makna dekatnya, apa makna jauhnya. Apa makna pada saat asbabun nuzul, apa makna yang bisa kita capai sekarang. Dengan perspektif kritis, analitis itu, kita akan mewujudkan wacana dan praksis keagamaan sehingga dapat menjadi refleksi positif bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang harmonis. Itu dari saya sebagai awal. Selanjutnya, sebelum jam 11 semuanya sudah selesai nih, Mas Ilham, saya kembalikan kepada Mas Ilham selaku moderator pada seminar nasional siang hari ini. Terima kasih. Ayat penutup saya pilih yang merekatkan kita semua. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.